Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Masih bersama Mimin Rofuki Channel. Di video kali ini, Mimin mau membahas alur cerita yang mana semua karakter di manga ini memiliki sifat yandere. Manganya berjudul A Story Where All the Characters Are Super Yandere. Sebelum lanjut ke pembahasan, Mimin mau promosi dulu nih. Mungkin bagi kalian yang mau cari kaos ataupun hoodie anime murah, kalian bisa kunjungi Refuki Store yang ada di Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop. Link pembelian ada di deskripsi. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan. Manga ini menceritakan si MC yang bernama Tanaka, bocah SMA yang terlihat baik dan polos. Setiap hari, ia pasti akan bertabrakan dengan gadis manis berambut pendek yang bernama Inoue. Inoue malah memarahi Tanaka karena sering menabrak dirinya. Apa jangan-jangan kamu menyukaiku? Tanaka pun tersipu malu, dan ia pun membalas, jangan ngawur. Kamu kali yang sengaja nabrakin diri. Gadis itu pun tiba-tiba kabur. Dan ia bilang semua perkataannya tadi bercanda. Dan ia nanti akan melakukannya lagi kepada si MC. Tanaka pun bingung apa maksud nanti lagi. Saat menoleh ke bahu, Tanaka melihat rambut panjang yang ternyata punya Inoue. Si MC pun memutuskan untuk pulang. Walau terlihat anak baik-baik, ternyata Tanaka seorang yang posesif. Ia menyimpan rambut dan foto Inoue dan terlalu ekstrim mencintainya. Dan plot twistnya, Inoue juga merupakan seorang yandere yang terlalu terobsesi dengan Tanaka. Diam-diam, ia terus mengawasi Tanaka dari kamera tersembunyi yang tidak disadari si MC. Dan saat si MC sedang menghalu, tiba-tiba adik perempuannya masuk ke dalam kamarnya. Adiknya pun bertanya kepada Tanaka, kenapa ia terlihat panik. Tanaka pun cepat-cepat menutupi foto Inoue menggunakan poster kucing. Dan juga ia pun memarahi adiknya, kalau mau masuk ketuk dulu pintunya. Adiknya malah mengomeli balik Tanaka. Dan ia pun berkata, tegas sekali kau bertingkah gitu saat ada gadis manis sepertiku datang mengunjungi kamar kakaknya yang sangat menjijikan. Tanaka pun bertanya, apa yang adiknya mau? Adiknya malah membentangkan kedua tangannya dan berkata, saat aku bilang aku pulang, apa yang harus kakak lakukan? Si MC yang sudah mengerti kemauan adiknya, ia pun langsung memeluk adiknya dan berkata, selamat datang Yua. Adiknya pun membalas, padahal sudah sering kali aku katakan, kakak terus saja lupa, mesti harus diingatkan. Kakakku ini bodoh banget ya, jangan bilang, kakak malu sama adik kecilmu ini, dasar menjijikan. Tanaka pun membalas, bukannya hal ini sangat memalukan karena kamu sudah SMA. Dengan sedikit kesal, Tanaka pun mencoba melepaskan pelukan sang adik, namun adiknya malah teralihkan kepada boneka beruang yang ada di sudut ruangan. Ternyata boneka itu pemberian dari Inoue, dan tanpa mereka berdua sadari, ternyata boneka itu sudah ditanami kamera tersembunyi yang terus mengawasi mereka. Yua pun agak kesal kepada kakaknya karena masih menyimpan boneka itu. Yua pun berkomentar, boneka itu sangat norak banget dan menyuruhnya untuk dibuang. Benda seperti itu tidak cocok dengan kakaknya. Melihat boneka itu, entah kenapa membuat Yua kesal. Ia pun berkata, adikmu yang manis ini bakal langsung membuang ini untukmu. Kakak tidak butuh barang yang tidak kusuka ada di kamar kakak. Mendengar hal itu, Inoue pun panik. Dan di sisi lain, Tanaka yang mendengar perkataan adiknya langsung marah dan berkata, ini sangat penting bagiku, jangan kau coba sentuh. Melihat kakaknya marah, Yua pun menangis. Ia pun berkata, apa-apaan kakak ini? Kakak beneran tolol, sambil mencolok mata Tanaka. Yua pun bersumpah suatu hari akan membuang boneka itu. Dan si MC masih kesakitan setelah matanya dicolok oleh adiknya. Dan jauh di sana, hati Inoue sangat berbunga-bunga setelah mendengar perkataan Tanaka. Inoue sangat senang, ternyata boneka beruang yang ia berikan kepada Tanaka sangat penting baginya. Mengetahui itu saja membuat Inoue sangat bahagia, dan ia sangat bersyukur. Sebelumnya, ia mendapatkan boneka itu dari game Capitat dan mencoba beberapa kali untuk mendapatkannya. Bahkan saking banyaknya ia mendapatkan boneka, ia pun memberikan beberapa ke teman-temannya. Inoue mendapatkan semua ini untuk mendapatkan hal yang paling ia inginkan. Dan saat melihat Tanaka, seperti biasa, ia akan menabraknya dengan sengaja. Si MC pun bertanya, kenapa ia selalu menabraknya? Namun Inoue malah bertanya, apa Tanaka mau hadiah? Tanaka yang mendengar hal itu langsung girang dan bertanya, kamu serius? Aku akan terima kalau kamu emang nawarin. Inoue pun memilih dan memberikan hadiah yang paling besar yang ia dapatkan. Sekali lagi, Tanaka pun bertanya, beneran nih boleh buat aku? Kelihatannya boneka ini yang paling kamu mau. Inoue pun menjawab, ya aku rasa begitu. Aku berusaha keras untuk dapetin itu. Jadi ya anggap saja boneka ini adalah aku. Tapi bohong. Mendengar hal itu, Tanaka hanya bisa tersipu malu. Temannya Inoue pun penasaran tentang hadiah yang Inoue inginkan. Inoue cuma bilang, itu sih rahasia. Namun yang pasti, hal satu-satunya yang paling Inoue inginkan adalah dia. Saat perjalanan pulang dari sekolah, Tanaka melihat seorang onesang yang menangis sendirian, yang berada di luar pembatas jembatan. Ternyata onesang itu
melompat dari atas jembatan karena telah diputusin oleh pacarnya. Melihat hal itu, Tanaka mencoba menghentikan Onesang itu. Namun Tanaka malah ikut kepleset dan mereka berdua jatuh ke bawah. Namun untung tinggi jembatan itu hanya 4 meter. Dan di bawah ada sungai yang dangkal. Walau jatuh dari ketinggian, untungnya mereka berdua tidak terluka. Tanaka pun memarahi Onesang itu karena melakukan tindakan yang berbahaya bagi keselamatan. Tanaka pun menasehatinya walau apapun masalah yang berat terjadi, tidak ada gunanya jika bunuh diri. Onesang itu hanya bisa meminta maaf. Karena kebasahan, akhirnya Tanaka pun bersin-bersin. Onesang itu pun khawatir gara-gara dirinya membuat si MC masuk angin. Onesang itu mengajak Tanaka pergi ke rumahnya untuk menghangatkan diri. Ternyata Onesang itu tinggal di apartemen elit yang memiliki banyak lantai. Tanaka pun mulai panik setelah mendengar seluruh gedung ini adalah milik dari ayah Onesang itu. Saat masuk ke dalam, ruangannya sangat luas dan seluruh perabotan di dalam sangat mewah. Tanaka pun dipinjami baju dan juga diberi makanan yang sangat mewah. Onesang itu pun memperbolehkan ia mengambil apapun yang ia suka. Onesang itu pun berkata tidak perlu sungkan. Onesang itu akan senang jika ada orang yang berkunjung ke tempatnya. Tanaka memuji Onesang itu sangat baik hati. Mendengar pujian dari Tanaka, Onesang itu pun sangat senang. Onesang itu pun berkata, "Kau harusnya tidak menggoda seseorang yang lebih tua darimu. Bisa-bisa aku salah mengartikannya loh." Namun untungnya perkataan Onesang itu hanya bercanda. Tanaka tidak bermaksud seperti itu. Sayangnya Tanaka harus pulang sekarang karena adiknya yang tantrum. Tanaka pun pamit untuk pulang. Namun sebelum pulang, Tanaka pun memberikan nomor ID-nya kepada Onesang itu. Kalau ia mau curhat, Onesang itu terlihat sangat senang dan menangis. Setelah Tanaka pergi, Onesang itu sedang bersih-bersih sambil berpikir, walau masih muda, ternyata Tanaka bisa diandalkan dan juga Tanaka kelihatan imut pas makan. Onesang itu pun berharap Tanaka bisa bersamanya setiap hari. Onesang itu pun memiliki ide untuk mengurung Tanaka. Ia tinggal melakukan itu dan ia juga yakin Tanaka juga pasti menerimanya dengan baik sambil diiringi tawa yang mengerikan dari MILF itu. Saat sudah sampai rumah, Tanaka malah diseruduk oleh adiknya sampai keluar rumah. Adiknya pun memarahi dirinya karena pulang larut malam. Dan saat Yua mendekati baju kakaknya, Yua pun mencium bau yang tidak ia kenal. Dan tentunya bau itu dari si MILF itu. Adiknya terlihat sangat marah dan menyuruh kakaknya untuk mandi. Namun adiknya malah ikutan untuk memastikan bau itu sudah hilang. Karena terlalu menempel dengan Tanaka, ia pun mencoba mendorong adiknya untuk menjauh. Namun ada suara sesuatu yang jatuh. Ternyata itu adalah pisau yang Yua bawa untuk persiapan jika kakaknya mengaku punya pacar, maka ia akan memotongnya. Si MC pun menjelaskan kejadian tadi, bahwa ia barusan menolong seorang Onesan yang mau mengakhiri hidupnya. Namun tanpa sepengetahuan si MC, Yua dan Inoue menandai Onesang itu. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton sampai habis, and see you next time.